Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siddiq Subagio, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada aksi nyata modul 3.3 ini, setiap CPG diminta untuk membuat program yang berdampak positif dan yang berdampak positif pada murid dan dapat dilaksanakan di sekolah. Program yang saya rencanakan atau program yang saya tawarkan kepada sekolah untuk membantu murid adalah program Samusaka, yaitu 1 murid 1 karya. Target dari program ini adalah murid kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Pada program Samusaka ini, setiap murid wajib membuat 1 karya tulis. Bisa karya tulis berupa riset, pembuatan makalah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan dari program Samusaka ini yang pertama adalah menumbuhkan kreativitas murid. Jadi murid SMA itu adalah murid-murid yang sudah kreatif dan ini harus kita tumbuhkan. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan menulis atau membuat karya tulis dengan aturan yang benar. Yang ketiga adalah memampukan atau murid mampu menghasilkan karya atau hasil penelitian yang berkualitas. Sedangkan latar belakang mengapa saya mengajukan program Samusaka ini, yang pertama adalah murid SMA sangat membutuhkan keterampilan menulis dengan baik sebagai bekal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi nantinya mereka yang melanjutkan akan banyak dituntut untuk membuat makalah-makalah, karya-karya tulis yang merupakan tugas dari kuliah. Nah, ini saya kira berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, keterampilan murid-murid SMA dalam hal ini adalah murid-murid SMA Negeri 1 Lasem dalam menulis itu masih rendah. Ini makanya program Samusaka ini diberikan untuk memberi bekal kepada murid-murid, khususnya kepada murid-murid SMA 1 Lasem sebelum memasuki masa kuliah. Kemudian program ini juga berfungsi untuk mewadahi kreativitas murid dalam bentuk kegiatan atau program sekolah. Anak-anak yang kreatif, semua anak kreatif ini perlu kita wadahi, perlu kita rangsang. Kita perlu memunculkan kreativitas mereka dalam bentuk pembuatan karya tulis. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat adalah sekolah mempunyai banyak aset untuk mendukung program Samusaka ini. Antara lain guru-guru muda yang
qualified yang rata-rata sudah S2 dan fasilitas sekolah yang memadai, lab komputer, jaringan internet. Ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak atau murid-murid dalam program Samusaka nantinya. Hal-hal inilah yang melatar belakangi mengapa saya merencanakan program Samusaka, satu murid satu karya. Langkah-langkah yang saya lakukan atau langkah-langkah yang saya lakukan dalam merencanakan program ini adalah, yang pertama, saya berdiskusi atau mengusulkan program ini ke sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Mengapa langkah ini yang pertama saya lakukan adalah kepala sekolah adalah selaku pengambil kebijakan, dengan harapan kepala sekolah selaku pengambil kebijakan mendukung kegiatan ini. Nah, kalau suatu kegiatan itu mendapat dukungan dari pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, maka insya Allah program dapat berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari pengambil kebijakan. Berikutnya adalah setelah menyampaikan program itu kepada kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah itu mendukung program tersebut, maka langkah berikutnya adalah saya melakukan sosialisasi atau berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, baik itu secara formal maupun pada pertemuan-pertemuan non formal. Mengapa perlu saya sosialisasikan kepada rekan-rekan? Karena program satu murid satu karya atau Samusaka ini nantinya memerlukan bantuan, memerlukan kolaborasi dari banyak rekan-rekan guru. Nah, makanya kegiatan sosialisasi atau diskusi program ke rekan sejawat sangat diperlukan. Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi program ini ke murid-murid. Nah, setelah mendapat dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat, kegiatan ini juga perlu saya sosialisasikan kepada murid-murid. Mengapa demikian? Karena murid nanti ini yang berperan sangat penting. Mereka yang akan mengambil manfaatnya, maka mereka harus mendapatkan penjelasan yang benar terhadap program yang kita tawarkan untuk mereka. Langkah berikutnya adalah membentuk tim yang berupa SK kepala sekolah. Dengan adanya tim yang sudah ditetapkan dengan SK kepala sekolah, maka program Samusaka nanti ini ada yang bertanggung jawab, ada yang mengkoordinir, sehingga kepada siapa nanti pertanggungjawaban, siapa pelaksananya, bagaimana pelaksanaannya, kalau ada tim, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya adalah membuat panduan penulisan karya agar semua warga sekolah, dalam hal ini adalah guru-guru pembimbing, kemudian anak-anak, itu mempunyai persepsi yang sama tentang penulisan karya tulis nanti. Yang berikutnya adalah ketika panduan itu sudah dibuat atau sudah disusun, maka dilakukan sosialisasi panduan tersebut kepada guru dan murid dengan tujuan ada penyamaan persepsi tadi.
Berikutnya adalah ketika kegiatan itu sudah di launching, maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Nah, jadi pemantauan secara berkala ini sangat penting. Pemantauan berkala ini sangat penting karena apa? Dengan pemantauan berkala kita akan mengetahui perkembangan anak itu sampai di mana. Kemudian berikutnya adalah pada akhir nanti adalah dari hasil-hasil itu kita pilih hasil yang terbaik untuk kita presentasikan supaya menjadi motivasi buat murid-murid dan buat adik-adiknya nanti. Kemudian di akhir tentunya ada laporan dan evaluasi dari program ini. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kemudian yang sudah baik di mana bisa kita tingkatkan, yang kurang baik nanti bisa kita perbaiki pada masa-masa yang akan datang. Kemudian tentunya program-program itu tidak bisa berjalan dengan mulus, ada kendala-kendala lah. Kita harus bisa memprediksi kendala-kendala yang mungkin terjadi pada program ini apa. Nah, kendala yang mungkin terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya antara lain yang pertama, murid kesulitan membuat ide karena ini memang awal. Maka langkah penyelesaiannya adalah guru pembimbing atau wali kelas melakukan motivasi kepada murid tersebut. Bagaimana dia bisa menggali potensi, memunculkan ide yang bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis. Kemudian berikutnya adalah murid kekurangan fasilitas. Contohnya kekurangan laptop. Hal ini karena latar belakang sosial ekonomi dari murid-murid tidak sama, ada yang mempunyai laptop, ada yang tidak. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan fasilitas sekolah yang berupa laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya pada jam-jam tertentu oleh sekolah, oleh murid dalam penyelesaian tugas-tugas program Samusaka ini. Kemudian kendala yang mungkin terjadi juga adalah murid tidak tertib sesuai dengan jadwal. Dan itu sudah kita prediksi. Nah, biasanya anak-anak itu tidak tertib lah. Hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah dilakukan monitoring secara berkala oleh tim. Dengan adanya monitoring ini, maka progres kemajuan murid itu bisa terekap. Kemudian kita tahu, oh anak-anak ini yang sudah maju, anak-anak ini yang belum. Nah, kita bisa memberikan motivasi sesuai dengan keperluan murid tersebut. Nah, demikian program yang bisa saya sampaikan dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 3.3 pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih. Besar harapan saya program saya ini nanti bisa berlangsung dan endingnya bisa bermanfaat buat murid-murid saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.